Pak Jokowi pun tidak setuju kenaikan 40% tersebut. Makanya dalam rapat kabinet, Pak Jokowi memerintahkan Mendagri untuk mengeluarkan surat edaran agar Penyanyi dangdut senior Inul Daratista baru-baru ini mengeluhkan terkait wacana kenaikan pajak hiburan yang kontroversial. Melalui Instagram pribadinya, Inul menyampaikan curhatan hatinya yang merasa khawatir dengan nasib usaha karaoke miliknya. Ia menyoroti lonjakan signifikan pajak hiburan dari yang semula 25% menjadi 40 hingga 75% yang diyakininya dapat mengancam keberlangsungan bisnis karaoke tersebut. Tak hanya itu, kebijakan ini juga dikhawatirkan akan menyebabkan banyak karyawan kehilangan pekerjaan. Istri Adam Suseno itu pun menuding kebijakan ini seperti sikap yang tidak berpihak pada masyarakat dan dinilai sebagai langkah yang merugikan. Sebagai pemilik usaha hiburan, Inul merasakan langsung dampak kenaikan pajak yang berlaku sejak awal Januari 2024. Memang selain berprofesi sebagai penyanyi dangdut, Inul Daratista juga dikenal sebagai pebisnis yang sukses. Ibu satu anak ini diketahui memiliki usaha karaoke yang berdiri sejak tahun 2005 silam. Saat ini bisnis karaoke miliknya bahkan sudah memiliki 100 cabang yang tersebar di seluruh kota di Indonesia. Tak hanya itu, ia juga memiliki sejumlah bisnis lainnya mulai dari bisnis pariwisata, kuliner hingga juga kosmetik. Selain Inul, aksi protes ini juga datang dari pengacara kondang Hotman Paris. Menurut dia, kenaikan tarif pajak hanya akan membinasakan pengusaha hiburan di tanah air. Hotman menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo tidak setuju dengan penetapan pajak hiburan 40 hingga 75% tersebut. Oleh karenanya, Bapak Jokowi pun meminta agar pajak kembali ke aturan undang-undang yang lama. Hotman yang menghimbau kepada semua Pemda untuk tidak perlu lagi patuh dengan aturan pajak 40% dan kembali menerapkan tarif pajak lama sesuai dengan perintah Presiden. Pak Jokowi pun tidak setuju kenaikan 40% tersebut. Makanya dalam rapat kabinet, Pak Jokowi memerintahkan Mendagri untuk mengeluarkan surat edaran agar Pemda berani secara jabatan ex officio menerapkan pasal 101 undang-undang tersebut yang memberikan kewenangan kepada Pemda untuk tidak tunduk kepada 40%. Dia boleh mengurangi, bahkan boleh menghapus. Itu kewenangan Pemda. Kalau gaji lu 100, pendapatan lu 100, tapi lu bayar pajak 100, lu mau nggak? Jawab dulu. Pintar kamu. Pendapatan, misalnya kau buka warung, pendapatan kamu 100, tapi kalau harus bayar pajak 100, mau nggak lo? Ya memang prinsip pajak itu kan dari keuntungan, iya kan? Ini malah modal pun diambil. Berarti intinya kita menduga ada oknum tertentu yang mau mematikan bisnis ini. Padahal jangan lupa, Bali itu 90% tamunya kalau udah malam keluar ke klubnya kan. Ini dari Bali pasti orangnya 90% keluar. Dia kan datang untuk berlibur. Kalau semua bar di Bali tutup, ya udah sama aja Bali tutup para wisatanya. Melalui Kemenkeu memutuskan menaikkan pajak hiburan mulai dari 40 hingga 75% sejak 5 Januari 2024 lalu. Besaran pajak itu berlaku untuk tempat karaoke, diskotik, klub malam, bar, dan mandi uap atau spa. Namun tidak berlaku untuk bioskop, pagelaran musik, dan busana kontes kecantikan hingga pameran. Sementara sebelumnya persentasi pajak bisnis hiburan hanya sekitar 25%. Nah, kalau kalian termasuk pro atau kontra soal kenaikan pajak hiburan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Oke guys, sekian dulu ya videonya. Jangan lupa di-share, di-like, dan subscribe. Bye-bye!